itu melindungi jantung. Nah, ini adalah gambaran rahim dan indung telur. Jadi waktu perimenopause, maka hormon estrogen namanya berkurang karena indung telurnya itu mulai habis cadangan telurnya. Kemudian bagian dalam rahimnya itu sebetulnya mulai menipis. Tapi kalau progesteronnya itu yang berkurang, maka dia bisa tebal, yang disebut pengembangan dinding rahim. Ya, pada beberapa orang kondisi ini memerlukan pengambilan jaringan. Jadi dengan dikuret, diambil jaringannya, lalu diperiksa apakah ada keganasan, apakah ada perubahan sel yang tidak normal. Pada saat haidnya mulai tidak teratur, bila ada gejala-gejala yang berat, ya gejala-gejala keluhan-keluhan yang berat, maka kadang-kadang dokter itu memberikan pengobatan. Pengobatannya yang sangat efektif adalah obat yang mengandung estrogen. Karena tadi penyebabnya estrogennya turun, maka obatnya ya diberi estrogen. Estrogen itu diberi dalam dua jenis obat. Yang pertama bisa pil KB dosis kecil itu ada estrogennya. Pil KB biasanya untuk orang yang belum 12 bulan berhenti haid. Karena apa? Karena kadang-kadang orang yang perimenopause itu ada yang hamil. Terus sekali-sekali kita dengar orang umur 45 tahun tiba-tiba tidak haid, disangkanya perimenopause, dicek aspek, wah hamil. Kita pikir di atas 40 tahun kita kemungkinan hamilnya kecil, tapi ya kalau nasibnya hamil ya hamil. Nah, jadi kalau dia belum 1 tahun berhenti, biasanya dokter kasih pil KB. Pil KB itu menekan indung telur mengeluarkan telurnya. Tapi kalau dia sudah betul-betul berhenti haid selama 12 bulan, maka diberikan terapi sulih hormon. Jadi estrogennya itu tidak ada fungsi menghambat telur matang, tapi hanya memberikan tambahan karena estrogen seorang wanita itu sudah rendah sekali sehingga dia dapat masuk ke menopause dengan keluhan yang tidak terlalu parah. Ya. Jadi pil KB yang dosis terendah itu mengandung 4 kali dosis estrogen dibandingkan terapi sulih hormon untuk orang yang betul-betul sudah 12 bulan tidak mens. Ya. Nah, apa saja yang bisa kita rasakan kalau kita masuk ke menopause atau perimenopause? Mula-mula yang paling sering itu hot flashes. Hot itu panas, flashes itu kayak semburan panas. Jadi kalau orang yang sensitif sekali terhadap gejala ini bisa terasa tiba-tiba mukanya panas, orang juga bisa lihat dia merah selama kurang lebih 30 detik sampai 2 menit. Jadi, dan kalau itu terjadinya sering ya pagi, siang, malam, orang bisa gelisah, bisa kesal ya, malam-malam bangun gitu rasanya panasan, keringetan. Dan kalau estrogennya kurang sekali juga mulai terasa vaginanya kering, jadi produksi lendirnya berkurang. Nah, karena vaginanya kering pada saat hubungan seksual mungkin sakit karena lendirnya kurang. Atau kalau orang yang tidak dilindungi oleh KB, dia jadi khawatir juga kadang-kadang takut hamil pada usia segitu. Jadi berkurangnya minat seksual itu berhubungan dengan kondisi fisik, jadi dia memang kering, tapi juga berhubungan dengan dia khawatir hamil kalau dia tidak ada KB. Karena dia mulai merasa keluhan-keluhan ini, maka perasaan psikologisnya jadi tidak senang. Jadi kadang-kadang dia marah-marah, ada yang depresi, kalau berat sekali ada yang punya pikiran-pikiran mau bunuh diri misalnya ya. Jadi terus respon anggota keluarga ini juga karena si ibu ini berubah juga jadi tidak senang terhadap dia, jadi itu bisa satu lingkaran setan memperberat keluhan. Yang tidak menyenangkan juga kalau kita sudah mulai lupa-lupa, jadi lupa nama kunci di mana, sudah keluar rumah lupa kompornya dari mana ini mana belum, ya. Terus lupa jemput anak hari ini, misalnya maju anak di dalam, jadi lupa-lupa itu untuk orang yang sibuk sangat mengganggu, ya. Juga beser, bolak-balik baru ke WC, sebentar lagi mau ke WC lagi. Terus berikutnya juga gangguan keseimbangan, kadang-kadang seperti agak
kayak pusing gitu ya, jadi gangguan keseimbangan. Jadi keluhan ini bisa sangat mengesalkan dan membuat kita tidak nyaman. Nah, kalau di negara-negara barat yang kulturnya dekat sekali dengan dongeng-dongeng putri salju, jadi keluhan-keluhan yang tidak menyenangkan itu seperti keluhan orang-orang cebol pada cerita putri salju. Jadi karena kulitnya mulai kurang lembab, mulai kurang kencang, jadi mulai pertama-tama sih gatel-gatel, jadi sekitar rasa gatel. Lalu bici itu artinya sifatnya jadi jelek, jadi apa-apa semua orang dimarahin ya, di rumah pembantu dimarahin, suami dimarahin, anak-anak dimarahin semuanya ya, jadi bici. Kemudian keringetan terus, tadi kan ada hot flashes